Orang-orang Yahudi ini, orang-orang kafir ini, Bani Israel ini tidak suka, tidak mau nabi yang diturunkan di akhir ini atau nabi akhir zaman, penutup para nabi itu dari kaum Quraisy. Yang mereka inginkan nabi yang turun itu dari golongan Bani Israel. Karena nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya itu semuanya dari jalur Bani Israel. Dari anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ya. Kan kalau dirunut, ini beberapa kali pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim itu punya istri 3. Siti Sarah, Siti Hajar, dan Konturoh. Dari Konturoh di sana nanti lahir 6 anak, diantaranya Madian. Madian ini nanti melahirkan Nabi Shu'aib. Dari Nabi Ishak, dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti punya anak, ya, Nabi Yakub. Termasuk saudaranya Nabi Yakub, Nabi Ayub. Yakub nama lainnya itu Israel, orang yang taat. Anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nabi Yakub punya anak 12, Jad, Naftali, Dan, Yahuda, Asir, Ishar, Sam'un, Zebullah, Lewi, Benyamin, dan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian turunlah dari sana nabi-nabi yang lain, Nabi Yunus, kemudian Nabi Harun, Nabi Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Itu semua dari jalur Bani Israel. Inginnya mereka, ya, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, kan Nabi itu dari awal tuh dari garis mereka semua. Pinginnya mereka Nabi terakhir itu dari Bani Israel juga. Ternyata yang diutus oleh Allah Nabi penutup ini bukan dari jalur Bani Israel, melainkan dari Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim itu membangun 2 masjid, ya, Ka'bah dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa akhirnya diteruskan oleh Nabi Ishak, sedangkan Ka'bah oleh Nabi Ismail. Masjidil Aqsa ini di Palestina. Nanti lahir di sana nabi-nabi Allah, nabi dan rasul Allah itu dari Bani Israel. Kenapa mereka nggak mau menerimanya? Itu ada kedengkian, hasadan, ada hasad. Makanya dalam ayat yang lain, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim. Mereka orang-orang ahli kitab, Bani Israel, orang-orang Yahudi ini ingin kita ini semuanya keluar dari keimanan, mengikuti mereka. Walaupun kita sudah beriman, ingin kita ini menjadi kufur. Kenapa? Hasadan, karena ada kebencian, ada kedengkian, hasad pada diri mereka. Itu sifat orang Yahudi. Kalau kita benci kepada Bani Israel, kepada Israel maksudnya, kita benci kepada orang Yahudi, ya, bisa memboikot, melaknat. Jangan sampai sifat-sifat orang Yahudi itu melekat pada diri kita. Apa? Di antaranya sifat mereka yang jelas dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu sifat dengki. Apa dengki itu? Iri, benci sama orang lain, suka melihat orang lain susah ngelihat orang lain senang. SMS, ada gak penyakit kayak gitu? Tetangga beli motor baru dia pusing, tetangga beli mobil baru dia marah-marah, tetangga beli rumah baru dia masuk rumah sakit. Ada nggak kayak gitu? Tetangga kawin lagi dia juga pengen, kacau dah kayak gitu. Padahal tetangganya mau mampu, dia mah kagak mampu, ya. Itu sifat hasad, sifat dengki, sifat iri. Kalau kita didengkiin, diiriin sama orang lain gak masalah, tapi kita jangan balik iri sama mereka, kan gitu kata Ustaz kan. Kalau orang iri, kita harus
kanan. Kalau sama-sama ngiri, ketabrak jadinya. Berantem yang ada. Nah, sifat Yahudi ini jangan sampai melekat pada diri kita. Jadi mereka itu inginnya dari Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu punya ketentuan tersendiri. Ya, di ayat ini kan dijelaskan wallahu yahtassu bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah menentukan nubuwatihi, tentang siapa nabinya. May yasha'u, itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan nabi penutup, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu tidak menginginkan itu, karena adanya sifat hasad, sifat dengki, sifat iri pada diri mereka. Termasuk sampai sekarang nih, kedengkiannya seperti itu. Kalau kita lihat sejarah, tahun 930 sebelum Masehi, begitu wafatnya Nabi Sulaiman atau Raja Solomon, ya, Israel ini terbagi menjadi dua kerajaan, yang satu di bagian utara, yang satu di bagian selatan. Di bagian utara ini di Sumeria, di bagian selatan itu di Yerusalem. Yang di bagian selatan ini bangsanya disebut bangsa Yehuda, anak keempat, menisbat pada anak keempat dari Nabi Yakub, yaitu Yahudi. Ini yang bermasalah, ini nanti yang menyimpang nih. Jadi nggak semua Bani Israel itu menyimpang, ya, karena yang diajarkan akidahnya, hakikatnya oleh Nabi dan Rasul Allah semua, ya, dari zaman dulu sampai Nabi terakhir, termasuk Nabi Yakub, termasuk Nabi Ishak, termasuk di bawahnya Nabi Yusuf, yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Allah sama, yaitu tentang tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran, tentang kebaikan, sama. Tapi ada penyimpangan di sini. Kan kalau kita lihat debatnya apa tuh, Babe Haikal sama si Monik tuh, kalau memang Islam itu sama-sama Yahudi bersaudara, ngapain katanya ngebela Palestina doang, nggak ngebela Israel? Harusnya dibela juga dong Israel tuh. Itu yang cewek itu ngomong, ya. Justru yang Israel sekarang, Yahudi sekarang tuh beda. Mereka yang sudah menyimpang. Maaf ya, sama seperti Nasrani, ya. Nasrani yang dulu diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu juga sama, tentang tauhid yang diajarkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makin kesini tuh ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itulah yang membuat berbeda. Kalau mereka benar mengikuti kitabnya, orang Yahudi ngikuti Tauratnya, ya, orang Nasrani ngikutin Injilnya, pasti mereka sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di kitab itu dijelaskan. Bahkan mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu itu bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana fisiknya. Mereka kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dijelaskan di dalam kitab. Itu kan dalam riwayat-riwayat banyak, dalam syair-syair, dalam kitab-kitab Maulid kan seperti itu disampaikan. Bagaimana ahli kitab ini hafal benar, tahu benar tentang diutusnya Nabi dan Rasulullah. Tapi gara-gara mereka tidak, Nabi dilahirkan, diutus yang terakhir itu tidak sesuai keinginan mereka, timbul kebencian. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu digemur-gemurkan. Kalau mereka berperang, mereka minta pertolongan kepada Allah, mendapatkan kemenangan dengan menyebut nama Muhammad. Disampaikan kami akan kedatangan Nabi akhir zaman, dia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu yang dilahirkan ini bukan dari garis keturunan mereka, bukan dari bangsa Bani Israel, malah ada kebencian pada diri mereka. Kesimpulannya, jangan pernah kita mempelajari sihir dalam bentuk apapun,
Kalau kita mau selamat. Apalagi udah nyata-nyata, jelas-jelas dalam bentuk sihir. Kadang orang yang melakukan sihir itu bukan hanya dukun, ya, atau dukunnya mungkin berbau-bau ustad, atau ustad, dukun pakai pakaian ustad itu juga ada, ya. Misalkan ada orang datang ke ustad, dia mau pergi petugas tempat yang jauh atau mau merantau supaya ada perlindungan, minta kesaktian gitu misalkan, supaya selamat. Sama ustadznya dimandiin air kembang, tubuhnya dirajah, tulisannya tulisan Al-Quran mungkin ya, di punggungnya pakai darah ayam yang hitam itu apa namanya? Itu tengah malamnya, habis itu ditulisinnya sore itu di punggungnya, nanti malamnya dimandiin air kembang ya, supaya ilmunya meresap, dites langsung saat itu juga. Mungkin bisa aja kebal, tapi disitulah setan ya bermain, iblis bermain. Walaupun itu ustadz yang didatanginnya atau mungkin kiai, itu sesungguhnya dukun, bukan ustadz, bukan kiai, cuman berlabel ustadz. Itu yang sulit ya. Minta kekayaan disuruh datang ke gunung mana gitu ya. Mungkin yang dibacanya Al-Quran, surat Al-Fatihah biasa, tapi sesungguhnya dia bersekutu dengan iblis, dengan setan. Benar pulang dari sana kayaknya hanya sebentar, itulah iblis menjuruskan manusia. Ujung-ujungnya mereka tersiksa, belangsak hidup di dunianya, akhiratnya juga dia mendapatkan azab. Maka kita harus kenalin mana ustadz, mana dukun. Memang rada ribet ya. Kalau ada, kata gimana tuh? Kalau ada racun sama ada madu mereknya madu, racun mereknya racun, itu mending. Tapi kadang suka ribet kalau racun mereknya madu gitu. Kan ada gimana tuh? Kata Kiai Jainuddin, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Ini kalau ditukar itu yang bikin ribet. Racun ditaruh di tangan kanan, madu dipegang di tangan kiri. Orang suka samar, disangkanya kalau datang ke ustadz itu selamat aja, padahal itu ustadz melakukan amalan-amalan dukun. Ya dukun juga, gak boleh. Itu sering banyak terjadi ya, di masyarakat itu banyak terjadi. Biasanya mereka bukan nyebut dukun, tapi hikmah. Kemana? Mau ke ahli hikmah, pengen ini supaya dagangan laris nih, supaya karir saya naik, supaya bisnis saya lancar, supaya ngebiong itu cepat kejual gitu. Nah, hikmah itu beda. Hikmah itu ada yang mengatakan hadis, hikmah itu ada yang mengatakan Al-Quran, hikmah itu ada yang mengatakan kebijakan, dan hikmah itu sendiri dalam bentuk khariqul adah, bisa ma'unah, bisa karomah yang Allah berikan kepada orang yang soleh, pada ulama yang memang benar-benar karena ibadahnya, bukan mencari itu. Tapi kalau itu dicari, dilakukan suatu amal untuk mendapatkan itu bukan ma'unah, bukan karomah lagi, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari, bisa didemonstrasikan, bisa diulang-ulang. Kan beda antara mukjizat dengan sihir. Kalau mukjizat mah nggak bisa diulang, nggak bisa didemonstrasikan. Beda dengan sihir. Kalau sihirnya bisa didemonstrasikan. Penyihir Nabi Musa, dia membuat tali menjadi ular, itu bisa diulang-ulang, tuh bisa didemonstrasikan. Tapi Nabi Musa, tatkala dia melemparkan tongkat, ya tongkatnya bisa menjadi ular. Nabi Musa sendiri kagak tahu kalau tongkatnya akan seperti itu. Kalau kita saja misalkan menjadi Nabi Musa, saat itu pikirannya pasti ini tongkat kalau dilemparin bakal terbang, mukulin ular yang ada. Ternyata begitu dilemparin, tongkatnya menjadi ular yang lebih besar. Ular yang tukang sihir ini dimakanin semuanya. Nah, itu harus bisa membedakan mana sihir, mana karomah, mana ma'unah, mana pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang buruk seperti sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yaitu sifat hasad, sifat dengki. Ya, kita jauhi sifat-sifat itu yang bisa merusak keimanan kita.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kajian pagi ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-103 sampai 105. Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang.